Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi untuk belajar matematika wajib di materi relasi dan fungsi. Semoga pada hari ini anak-anakku kelas 10 selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan walaupun dalam keadaan yang masih pandemi, mudah-mudahan ini tidak bisa menjadikan alasan untuk bermalas-malasan untuk tidak belajar. Jadi tetap semangat untuk menuntut ilmu. Oke. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, pada pertemuan kedua hari ini kita juga masih membahas di relasi dan fungsi. Hanya di beda sub pokok bahasan. Oke, mengingatkan kembali, pokok bahasan relasi dan fungsi itu ada 4, yaitu yang pertama konsep relasi dan fungsi, kedua jenis-jenis fungsi, 3 sifat-sifat fungsi, dan yang terakhir itu operasi fungsi. Konsep relasi dan fungsi ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Nah, pertemuan kedua kita akan membahas di ini ya, pokok bahasan 2 dan pokok bahasan 3, itu jenis-jenis fungsi dan sifat-sifat fungsi. Sedangkan di pokok bahasan 4, operasi fungsi akan kita bahas di pertemuan ketiga. Oke, yang pertama, jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi ini sebetulnya kalian sudah pernah mendapatkan ya. Di semester 1 juga sudah ada beberapa jenis fungsi yang sudah kalian dapatkan. Jadi di tahap ini sebetulnya cuma perkenalan saja ya. Oke, lanjut. Jenis-jenis fungsi yang akan kita bahas yaitu 1 fungsi konstan, 2 fungsi identitas, 3 fungsi linear, 4 fungsi kuadrat, 5 fungsi rasional, 6 fungsi modulus. Ini 6 fungsi ini yang akan kita pelajari. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Fungsi konstan. Suatu fungsi f di mana A dipetakan terhadap B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c adalah bilangan konstan. Bilangan konstan itu apa? Bilangan yang tidak mengandung variabel. Jadi bisa 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, pelajarilah contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi f memetakan R, dipetakan terhadap R dengan rumus fx sama dengan 3 dengan daerah domain atau daerah asal x berada di antara negatif 3 sampai 2, sehingga gambar grafiknya adalah berikutnya. Jadi kita masukkan x-nya minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1. Karena di sini x ini daerah asal atau domain sudah kita tentukan ya. Ini minus 3 sampai 2. Tapi kenapa 2-nya nggak ikut? Karena di sini ini kalau ini ada sama dengan, kalau di sini nggak ada sama dengan. Berarti di sini negatif 3 ikut, di sini 2 tidak ikut. Terus fx sama dengan 3. Kok ini 3 semua? Karena ini fx sama dengan 3. 3 ini tidak mengandung x, maka ketika kita masukkan nilai x berapapun, pasti fx-nya selalu 3 ya. Jadi bisa kita lihat di grafiknya, ini minus 1, minus 2, minus 3, ataupun di sini minus 5.000, minus 100.000, tetap fx-nya 3. Begitupun ini, misalnya 1 juta, tetap fx-nya atau y-nya adalah 3. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, lanjut. Sekarang adalah fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain atau daerah asal fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Nih,
Jadi ini intinya dipetakan dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis. Apa itu titik absis? Absis itu sama aja dengan titik X ya, atau daerah asal, maupun ordinatnya sama. Ordinat sama aja dengan range atau daerah asal atau Y ya. Fungsi identitas ditentukan oleh fx sama dengan x. Agar lebih memahami tentang fungsi identitas, pelajarilah contoh berikut ini. Jadi misalnya ini ada fungsi pada R didefinisikan sebagai fx sama dengan x untuk setiap x. Carilah f-2, f0, f1, 3. Gambarlah grafiknya. Penyelesaian. Misalnya yang A ini f-2, f0, f1, dan f3, fx sama dengan x. Ini fungsinya. Maka ketika kita masukkan x-nya berupa negatif 2, maka y-nya atau fx-nya adalah negatif 2. Ketika kita masukkan 0, ketemu 0. Kita masukkan negatif 1, ketemu negatif 1. Dan begitupun yang lain ya. Lah, coba lihat grafiknya. Lihat di sini. Ketika kita masukkan 3, x-nya 3, y-nya 3. X-nya 1, y-nya 1. Jadi selalu sama ya. X, y-nya selalu sama, atau daerah asal dan daerah hasilnya selalu bilangan yang sama, dan pasti melalui titik asal 0,0. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, ini adalah sebelumnya minta maaf karena di sini judulnya nggak ada, tapi sebetulnya di sini adalah fungsi linear. Oke, lanjut. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0. A dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Oke, di sini kenapa a tidak sama dengan 0? Karena kalau a sama dengan 0, maka menjadi fungsi konstan. Ya. Jadi a-nya harus entah itu 1, 2, dan negatif itu boleh. Ya. Oke, perhatikan contoh berikut. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3. Gambar grafiknya adalah, oke, ini. Jadi kita misalkan masukkan sembarang x ya, karena di sini x-nya itu nggak tahu, belum ditentukan. Tapi yang paling mudah adalah kita buat x-nya 0 dan fx-nya 0. Ketika kita masukkan x-nya 0, maka 2 kali 0 plus 3 ketemu fx-nya 3. Ketika kita masukkan fx-nya 0, maka ketemunya minus 1,5. Maka tinggal kita ambil dua titik itu 0,3 dan minus 1,5,0. Terus kita hubungkan, maka jadilah grafik fungsi linear. Oke. Oke, ini juga Ustadz minta maaf karena di sini juga judulnya nggak ada. Seharusnya adalah fungsi kuadrat. Oke, suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Ya, jadi parabola. Jadi kalau kalian memiliki rumah yang antenanya parabola, begitulah bentuk dari fungsi kuadrat. Oke, perhatikan contoh berikut. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Oke, ini ya. Jadi ini bisa bentuknya seperti ini, terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah. Oke, lanjut. Oke, ini adalah fungsi modulus atau fungsi nilai mutlak yang sebelumnya kalian sudah pelajari di semester 1. Oke, fungsi x dipetakan terhadap mutlak x, atau fungsi x dipetakan terhadap mutlak ax plus b. Mutlak x sama aja dengan x ketika x-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan negatif x ketika x-nya kurang dari 0. Nah, ini gambar dari nilai mutlak. Jadi kalau arah ke sini itu y sama dengan x-nya ketika positif, lah ini ketika negatifnya. Oke, ini fungsi modulus atau fungsi nilai mutlak. Oke, lanjut. Ini adalah fungsi rasional atau fungsi pecahan. Fungsi rasional atau fungsi pecahan adalah fungsi yang memiliki bentuk ini. Vx sama dengan px per dx. Oke, dengan p dan d merupakan polinomial dan dx tidak sama dengan 0. Kenapa?
Jadi penyebut ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 maka fungsi ini akan berhenti beroperasi. Jadi syaratnya dx tidak sama dengan 0. Domain dari Vx adalah semua bilangan real kecuali pembuat 0 dari D. Jadi domain atau nilai daerah asalnya itu semua x bisa masuk ke fungsi ini kecuali dx ini. Jadi yang membuat dx itu 0 itu yang menyebabkan fungsi ini tidak boleh, sehingga nggak boleh yang membuat dx sama dengan 0 itu selain itu ya. Oke, sekarang lihat grafiknya. Ini yang garis merah disebut asimtot. Itu garis apa? Garis yang tidak mungkin disinggung atau dilalui oleh garis biru ini. Ya, jadi ini merah disebut garis asimtot, ini adalah grafiknya dari fungsi rasional. Lanjut. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu sifat-sifat fungsi. Oke, sifat-sifat fungsi itu ada 3, yaitu 1 fungsi surjektif, 2 fungsi injektif, 3 fungsi bijektif. Oke, lanjut fungsi surjektif. Apa sih fungsi surjektif? Lah, fungsi surjektif disebut juga fungsi onto ya, atau fungsi pada juga bisa. Jadi pada fungsi f di mana a dipetakan ke b dengan setiap b elemen b mempunyai kawan di a, maka f disebut fungsi surjektif atau onto. Oke, contohnya supaya lebih paham, lihat. Jadi di ini himpunan A itu memiliki anggota ABCD. Himpunan B itu PQR. Nah, ini anggota B ini harus memiliki anggota atau kawan di A ini. Bila kita lihat, P memiliki kawan A, Q memiliki kawan BC, R memiliki kawan D. Nah, ini walaupun di Q ini memiliki 2 kawan, yaitu B dan C, ini tetap disebut fungsi surjektif. Ya. Jadi ini setiap B elemen B harus memiliki kawan di A. Jadi nggak boleh nih anggota B ini ada satu anggota yang tidak memiliki kawan. Ya, contoh misalnya ini kenapa bukan surjektif atau fungsi onto? Karena ada anggota S ini yang tidak memiliki anggota di A. Jadi boleh anggota B memiliki 2 anggota di A asalkan anggota B ini tetap memiliki semua anggota, memiliki kawan di A. Tapi ini kalau ada satu aja anggota yang tidak memiliki kawan di A, maka ini bukan fungsi surjektif. Lanjut, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Jika fungsi f di mana A dipetakan terhadap B, setiap B elemen B, boleh tidak semua anggota hanya mempunyai satu kawan saja di A, maka fungsi itu disebut fungsi satu-satu atau injektif. Oke, jadi kalau misalnya tadi surjektif itu harus semua anggota B itu harus memiliki anggota, harus memiliki kawan. Tapi kalau misalnya di injektif tidak harus ya, asalkan anggotanya itu satu-satu. Oke, misalnya ini. Ini ABC, PQR. Ini fungsi injektif. Kenapa? Karena setiap anggota B memiliki kawan di A. Ini fungsi injektif juga. Karena setiap anggota B juga memiliki kawan di A. Walaupun ada satu anggota B yang tidak memiliki kawan, yaitu S. Gak apa-apa. Karena tidak harus semua harus memiliki kawan. Asalkan ini persyaratannya adalah setiap anggota B memiliki kawan di A. Oke, sekarang yang ini kenapa bukan fungsi injektif? Karena ini ada P itu memiliki 2 kawan di A, yaitu A dan B. Ini yang menyebabkan bukan fungsi injektif. Tapi di sini ini adalah fungsi surjektif. Oke, lanjut. Sekarang adalah fungsi bijektif. Suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif disebut fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Oke, lihat ini fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini daerah A-nya ada 5, ini ada 5 juga. Nah, ini hanya fungsi pada atau surjektif ya. Jadi ini
setiap anggota B harus memiliki kawan di A, walaupun ada anggota B yang memiliki 2 kawan. Sedangkan ini fungsi satu-satu atau injektif. Setiap daerah B harus memiliki tepat 1 di A, walaupun ada satu anggota yang tidak memiliki kawan. Tetapi kalau bijektif, harus setiap anggota A atau anggota B harus memiliki kawan. Jadi nggak boleh ada yang memiliki 2 kawan ataupun ada satu yang tidak memiliki kawan. Makanya syarat bijektif adalah NA sama dengan B atau banyaknya anggota A harus sama dengan banyaknya anggota B. Ya. Oke. Lanjut. Contoh soal 1. Dari 4 diagram panah berikut ini, manakah yang merupakan fungsi surjektif? Oke, fungsi surjektif itu apa? Setiap anggota B harus memiliki anggota, walaupun di anggota B ada yang memiliki 2 kawan. Ya, 2 kawan di A. Oke, bisa kita lihat 1 memenuhi enggak? Memenuhi ya. 2, ini memenuhi enggak? Ini bukan ya. Karena ada 6 ini yang tidak memiliki anggota. 3, ini memenuhi enggak? Ini memang habis. Tapi kalau dilihat dari A ini 2 ini memiliki 2 anggota di B, maka ini bukan fungsi. 4, ini habis anggota B-nya. Ini boleh 2. Jadi bila kita simpulkan bahwa diagram panah yang menunjukkan fungsi surjektif adalah gambar 1 dan 4. Sedangkan 2 dan 3 ini bukan surjektif. Oke, lanjut. Contoh 2. Berikut ini manakah yang merupakan gambar diagram panah yang menunjukkan fungsi injektif? Oke, fungsi injektif. Contoh ya, ini lihat. Jadi kalau injektif kan satu-satu ya. Walaupun ada satu anggota B yang tidak memiliki pasangan. 1. Ini udah jelas ini bukan injektif karena 2 ini memiliki 2 kawan di A. Ini juga bukan karena ada 1 dan 5 ini memiliki 2 kawan di A. 3 ini juga bukan karena ada R memiliki 2 kawan juga, atau C ini malah bukan fungsi, ini juga bukan fungsi ya. Yang 4 ini ini ada 3 terus ini memiliki anggota juga satu-satu ya, jadi hanya 4 ya. Oke, jadi hanya 4 saja yang menunjukkan fungsi injektif. 1, 2, 3 ini bukan fungsi injektif. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Contoh soal 3. Oke, berikut ini manakah yang merupakan gambar diagram yang menunjukkan fungsi bijektif? Lah, fungsi bijektif tadi syaratnya apa? Anggota A dan anggota B harus sama. Ini kalau dilihat ini sama, tapi ini 4 dan 6 itu tidak memiliki anggota pasangan di A. Ini, oke, ini memenuhi ya. Ini tidak memenuhi karena ini memiliki 2 kawan. Ini memenuhi juga. Jadi bisa disimpulkan yang menunjukkan fungsi bijektif adalah gambar 2 dan 4. Sedangkan 1 dan 3 adalah bukan fungsi bijektif. Oke, lanjut. Oke, sekarang yang terakhir yaitu menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dari 2 himpunan A ke B, P ke Q, atau dan sebagainya. Yang penting 2 himpunan ya. Duh. Oke, ada kesalahan ini. Oke, jika diketahui dua buah himpunan A dan B, maaf ya, 2 himpunan A dan B dengan ini punya anggota A, NA, dan B itu NB, maka ada 2 kemungkinan. Jika ditanyakan banyaknya fungsi
apa ini, fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah A pangkat B adalah B pangkat A. Nah, sedangkan kalau misalnya dibalik B ke A berarti A pangkat B. Jadi oke, misalnya ini. Ya, ini maaf ya ada kesalahan teknis. Langsung aja ke contohnya. Diketahui P, A, B, C, dan Q 1, 2. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q atau dan dari Q ke P. Solusi. Diketahui NP ada 3. A, B, C 1, 2, 3. Dan NQ ada 2. 1, 2. Maka banyaknya fungsi yang dari P ke Q. Maka 2 berarti Q pangkat P. Q ada 2. P ada 3, maka 2 pangkat 3 adalah 8. Q ke P berarti P pangkat Q, berarti P ada 3, Q ada 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, jadi itu ya. Oke, mudah-mudahan jelas sampai sini. Jadi materi hari ini hanya sampai menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dari dua himpunan. Mudah-mudahan jelas dan dipermudah untuk memahaminya. Oke, mungkin itu saja. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Semoga dapat diambil hikmahnya dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.